Kementerian SDM menyatakan kendaraan listrik sangat bermanfaat untuk mendukung ketahanan energi, di mana impor BBM sudah mencapai 800.000 barel per hari. Sementara terdapat oversupply listrik di grid Jawa, Madura, dan Bali. Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Senda Harmuzan Kanam, menjelaskan penggunaan kendaraan listrik bermanfaat untuk mendukung ketahanan energi, di mana impor BBM sudah mencapai 800.000 barel per hari, sementara terdapat oversupply listrik di grid Jamali. Dari sisi lingkungan, kendaraan listrik dapat mengurangi emisi dan pencemaran suara. Kendaraan listrik juga dapat menggerakkan kegiatan UMKM dengan munculnya bengkel-bengkel kendaraan listrik, juga industri komponen lokal seperti baterai dan controller. Secara nasional juga dapat meningkatkan ekonomi dari penggunaan nikel milik Indonesia dalam pengembangan industri baterai. Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal atau KPBB Ahmad Syafruddin menjelaskan kembali opsi mekanisme insentif dan disinsentif berdasarkan kinerja penurunan emisi karbon kendaraan yang diusulkan KPBB. Pada skema ini, pemerintah harus menetapkan standar kendaraan bermotor yang harus dipatuhi oleh seluruh produsen kendaraan bermotor, apapun sehingga tidak terjadi diskriminasi teknologi. Kemudian pemerintah menetapkan bahwa kendaraan yang memenuhi standar karbon maka berhak atas insentif fiskal. Namun sebaliknya, kendaraan yang tidak memenuhi standar karbon harus rela dipungut cukai karbon yang besarnya tergantung pada level karbon yang diemisikan oleh kendaraan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, iDex Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, impor BBM tembus 800.000 barel per hari, sudah tersambung melalui line telepon bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Freeport Minor Institute. Selamat pagi, Pak Komaydi. Pagi, Mas Bah. Ya, salam sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya. Baik, sudah disampaikan tadi 800.000 barel per hari, begitu kita lihat nilai importasi ataupun volume importasi Indonesia, begitu bagaimana Anda melihatnya, begitu apakah memang kebutuhan demand-nya yang tinggi atau memang produksinya kita yang semakin turun? Kombinasi. Jadi kalau di situasi normal konsumsi kita kan 1,6 ya. Oke. Sementara produksi sekarang ini di 100 ya. Jadi pasti saya kalau normal harus impor begitu dalam dari endemi. Saya kira kemudian konsumsinya masuk ke 1,3, 1,4 gitu. Jadi kalau 600 praktis di 100 harus impor, kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Kalau misalnya Anda melihat upaya-upaya pemerintah, Pertamina, kemudian kaitannya dengan migas begitu kan, berusaha terus untuk meningkatkan produksinya dan bagaimana cari sumber-sumber baru, investor-investor baru, apakah belum optimal sejauh ini, Pak Komaydi? Iya, ini yang perlu sama-sama kita pahami. Kalau di bisnis migas itu kan bukan bisnis jangka pendek ya, Mas. Betul. Jadi rantai waktunya butuh waktu antara 5-6 tahun sejak ditemukan baru bisa diproduksikan. Jadi kalau hari ini nemu nih masyarakat bisa diproduksikan 5 atau 6 tahun ke depan. Artinya upaya-upaya yang dilakukan sekarang memang tidak tercermin di tahun yang berjalan juga. Gitu. Betul. Jadi kalau hari ini produksinya turun, berarti 4-5 tahun yang lalu tidak ditemukan cadangan atau mungkin kita tidak berupaya untuk mencari itu, gitu, Mas. Ya, ya, ya. Dan pemerintah juga tengah gencar memanfaatkan energi terbarukan begitu. Salah satunya gas alam ini yang nampaknya menjadi primadona dan andalan juga dari pemerintah. Bagaimana Anda melihatnya dari sisi mungkin cadangan gas kita, kemudian pemanfaatannya hingga saat ini, Pak Komaydi? Iya, sebelum masuk mungkin sedikit koreksi ya, Mas. Ya. Kalau untuk gas bumi masih dalam kelompok fosil, Mas. Oke. Hanya gas bumi memang tingkat emisinya paling rendah Oke. batu bara dan tingkat ketersediaan bandingkan BBM memang panjang dengan
tingkat konsumsi yang sekarang dan kita punya paling tidak masih antara 20 sampai 30 tahun ke depan. Masih Oke. cukup. Ya. Baik, tapi pemanfaatan meskipun memang tadi ada katakan dari fosil, tapi justru lebih ringan mungkin ya dari hasil yang dilihat dari begitu untuk pemanfaatan dari gas alam ini. Sejauh mana ini juga menjadi fokus dari pemerintah? Apakah bisa menggantikan energi fosil dari minyak begitu misalnya? Berikut ini kami sampaikan kembali data-data yang menarik juga dicermati volume impor hasil minyak Indonesia. Ya, kan kita lihat seperti yang di layar televisi Anda dari April 2022, Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus tahun lalu. Kita lihat volume impornya mencapai 2,3 juta ton di Agustus 2022. Ya, kita lihat rentangnya memang mulai naik di bulan Mei ya sampai dengan Agustus begitu untuk volume importasi minyak Indonesia. Kemudian nilai impor berapa kita lihat dari minyak Indonesia ini, nilai importasinya sekitar 8,37 miliar dolar Januari Agustus 2021 kalau kita bandingkan dengan Januari Agustus 2022 yang mencapai 16,53 miliar dolar Amerika, berarti ada kenaikan hampir 100% ini pemirsa dari nilai impor kita, dari tepatnya adalah 97,47%. Lantas bagaimana rata-rata ICP dari minyak mentah Indonesia? Februari 2023 itu 79,48 dolar Amerika per barrel, sementara di Maret sudah mencapai 74,59 dolar Amerika per barrel. Berarti ada penurunan sekitar 4,89 dolar Amerika per barrel untuk ICP minyak mentah Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Komaydi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute. Ya, Pak Komaydi, kita akan lanjutkan kembali data-data yang sudah disampaikan, kita akan coba ulas begitu ya. Ini menarik, volume impor dari minyak Indonesia juga ya belakangan naik terus, ini data tahun lalu ya. Tapi nilai impornya pun pasti akan seiring sejalan. Bagaimana Anda melihat dari komponen-komponen ini? Iya, saya kira kalau impor naik logis sebetulnya Mas, karena kan memang kita sudah masa pemulihan ekonomi ya Mas. Oke. Jadi ekonomi ini kan berbanding lurus dengan supporting energi yang diperlukan. Karena produksinya mulai nambah, terus aktivitas masyarakat juga mulai nambah. Oke. Jadi kalau dulu mungkin timnya Mas Prat berkantor sebagian di rumah, Ya. saya juga di rumah, anak-anak sekolah juga dari rumah. Tapi kan belakangan sudah mulai berangsur-angsur ke normal ya Mas, mulai sekolah normal, Oke. kantor juga mulai offline, sehingga butuh transportasi ke sekolah maupun ke kantor. Nah, sehingga memang kebutuhan energi akan meningkat. Nah, sementara untuk supporting itu di Indonesia sebagian besar masih bergantung ke BBM. Jadi praktis impor minyak mentah maupun produknya dalam bentuk BBM maupun setengah jadi mesti naik begitu Mas. Oke, nah adanya pemanfaatan gas alam tadi menjadi salah satu mungkin substitusi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Ini benar-benar akan bisa mengurangi tadi dari volume impor kita tidak sih untuk BBM misalnya? Harusnya signifikan ya Mas, kalau bisa dimanfaatkan. Tetapi kan ini tidak sederhana nih Mas Ras. Iya, iya. Kalau konsumen BBM terbesar itu kan ada di sektor transportasi. Oke. Nah, sementara untuk transportasi yang pakai BBG atau gas alam, kan masih terbatas nih Mas. Di kita baru ada Transjakarta sama bajai yang warna biru itu Mas Ras. Oh iya, iya, iya. Oke. Jadi mobil-mobil sebagian besar yang ada di jalan tol, yang ada di rumah-rumah masyarakat, sekarang ini cuma dua. Satu mobil listrik, yang kedua BBM. Mungkin masih 98% BBM. Nah, Oke. BBG-nya masih terbatas tadi ke Transjakarta dan yang bajai warna biru tadi begitu. Oke, Nah, oke. kalau government serius mau konversi ke BBG, ya harus kerjasama dengan ATPM, dengan industri otomotif. Mereka harus siapkan bahwa mobil-mobil yang dijual bisa pakai triple engine, misalnya mereka bisa pakai bahan bakar BBM, bisa pakai BBG maupun jenis yang lain. Oke, tantangannya sendiri di masyarakat apa sih Pak Komaydi kalau dari pengamatan Reforminer Institute begitu ya, dari sisi pemanfaatan BBG tadi begitu untuk transportasi kita? Sebetulnya kalau masyarakat relatif adaptif ya Mas. Justru tantangan utamanya ada di infrastruktur dengan di industri otomotif.
Oke. termasuk keseriusan pemerintah untuk mendorong ke sana. Ah, Kalau tidak ada mandatori dari teman-teman di industri otomotif untuk bikin yang bisa pakai BBG, ya mereka kan pakainya yang konvensional, artinya yang BBM. Oke. Nah, masyarakat kan nggak ada pilihan, Mas. baik, baik. Sementara kalau mau ke sana, dulu pernah di zaman era Pak SBY kan mau dikonversi pakai converter kit itu, Mas. Yes, betul. Yang bisa BBG, yang harganya mungkin kisaran Iya. waktu itu 15 sampai 20 juta kan untuk Oke. converter kit. Tapi itu kan tidak sederhana, Mas, karena ketika dia di-plug-in, dipasang di situ untuk mobil-mobil yang baru, ada masalah dengan teman-teman di industri asuransi, karena kalau terjadi accident, kebakaran dan lain-lain, Mereka tidak nggak cover. di-cover lagi karena sudah Ah. tidak sesuai dengan spek awal gitu, Mas. Jadi memang ini harus dari hulu hilir. Kalau memang serius ya sejak Oke. dari ATPM sudah dibuat, memang harus sudah bisa pakai BPD gitu. Dan ada payung hukum yang kuat ya, sehingga Betul. ATPM ataupun produsen kendaraannya sendiri yakin, dan juga mungkin tadi kaitannya dengan asuransi juga mereka bisa mengikuti aturan yang ada. Betul, betul. Dan sangat Oke. bisa karena terbukti di listrik kan juga dikasih payung hukum jalan gitu, Mas. Iya, 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 iya. Iya. Nah, itu dia menarik. Di satu sisi pemerintah justru malah meningkatkan penggunaan kendaraan listrik begitu dengan membanjiri banyak insentif begitu kalau Anda cermati begitu Pak Komaydi. Nah, apakah dengan misalnya pemanfaatan kendaraan listrik yang sedang dikembangkan saat ini bisa mengejar penggunaan dari BBM tadi yang berdasarkan dari minyak bumi ini, sementara kalau dibarengi dengan gas alam lebih menarik mana? Iya, harusnya jalan secara paralel ya, Mas. Kalau Oke. yang listrik ini kan berapa volumenya tergantung nanti sejauh mana penetrasinya ya, Mas. Oke. Nah, cuman yang unik dari listrik yang saya amati dari kendaraan listrik, ini justru pemilik kendaraan listrik ini segmen menengah atas, Mas. Yes. Dan biasanya bukan kendaraan pertama, mungkin udah kendaraan ketiga, keempat, kelima begitu ya. Jadi saudara-saudara kita yang sudah beli mobil listrik, Ya. ya pasti mereka juga punya mobil BBM begitu. Jadi Oke. lebih ke lifestyle kan begitu, lebih ke situ begitu. Nah, Iya, sementara iya, yang konsumen terbesar kan justru ada di grassroots nih, Mas. Jadi Hmm. kalau Jabodetabek ya, saudara-saudara kita yang ada di sekitaran Jabodetabek yang kerja ke Jakarta, Iya. itu kan motornya ya masih BBM semua. Mereka masih worry kalau mau pakai motor listrik. Nanti kalau baterainya habis di jalan, Oh. nah itu SPKLU-nya yang posisinya juga terbatas. belum begitu. Oke. Iya, betul. Nah, kalau pakai BBG mungkin relatif dekat dengan BBM, artinya mereka tidak ada kekhawatiran karena mungkin di sepanjang jalan nanti bisa dibuat SPBG-nya dan Oke. pengisiannya lebih cepat dibandingkan charging listrik gitu. Dan sehingga ini sebetulnya bukan untuk menekan perkembangan mobil listrik, tetapi perlu dipikirkan secara paralel gitu. Kalau Iya, menurut iya. pandangan saya, Mas. Nah, 800.000 barrel per hari begitu. Iya, Nilai impor BBM ini akhirnya mampu tidak ditekan oleh pemerintah menikmati kondisi yang ada. Kita tahu pemanfaatan dari gas alam, kemudian listrik yang juga sedang dikencangkan oleh pemerintah. Sementara kebutuhannya juga kan yang Anda katakan tadi BBM ini justru yang paling besar begitu penggunanya. Betul. Nah, Betul. ini bagaimana kita bisa menekan impor tapi kebutuhannya juga ya itu tidak ada pilihan yang mungkin menjadi suatu mandatory, misalnya harus kendaraan listrik kah atau BBG. Iya, sebetulnya satu sisi kalau lihat indikator impornya naik terus, itu positif ya, Mas. Satu Oke. sisi ya, kalau dari aspek ekonomi tadi, ekonominya sedang growth gitu ya, sedang Betul. tumbuh. Masyarakatnya juga sedang aktivitinya kembali ke normal. Iya. Nah, tetapi memang ada aspek lain yaitu masalah neraca perdagangan, neraca pembayaran, berkaitan dengan cadangan devisa dan lain sebagainya. Itu yang harus dibalancing oleh pemerintah karena ini konteksnya kan makroekonomi, Mas. Oke. Jadi harus balance gitu. Nah, sementara kan kita punya sumber daya lain yang bisa untuk mengatur itu lebih optimal, yaitu salah satunya gas, terus listriknya begitu ya. Listriknya kalau listrik ini lebih ke aspek lingkungan sih, Mas Pras. Iya. Jadi lebih ke transisi energi objektifnya saya kira lebih ke sana. Oke. Meskipun sebetulnya kritik saya di dapurnya masih kotor karena listriknya sebagian besar masih pakai batu bara. Nah, itu dia. Jadi, Apakah pembangkit listriknya iya. justru harus dari gas saja begitu? Iya, harusnya kalau secara emisi gas bakarnya atau gas buangnya kan untuk gas paling rendah dibandingkan BBM maupun batu bara. Oke, oke. Artinya kalau kita ganti motor listrik, ganti motor BBM dengan motor listrik,
Sementara listriknya dari batu bara sebetulnya emisinya lebih gede dibandingkan sebelumnya. Iya, iya. Karena pemanfaatan listriknya juga akan lebih banyak begitu ya, Pak Komit? Iya, karena kan batu bara yang dibakar nanti lebih gede, Mas, Iya, iya, dibandingkan iya. sebelumnya. Sementara emisinya batu bara dibanding BBM itu Nah, gedean batu bara gitu, Mas. Oke. Nah, ini apa ya kira-kira solusi ataupun mungkin rekomendasi yang bisa Anda berikan sehingga bisa sejalan begitu. Memang tadi niat pemerintah untuk bisa mengurangi importasi BBM, sementara di satu sisi pengembangan dari energi terbarukan, kendaraan listrik, dan juga tadi pemanfaatan gas alam sendiri, ini bisa menjadi substitusi secara perlahan-lahan begitu. Iya, saya kira sebetulnya sudah entry point-nya sudah oke ya, Mas. Jadi memang bertahap. Jadi Oke. di hilirnya mungkin masyarakat sudah dibiasakan pakai motor atau mobil listrik. Nah, setelah terbiasa, di hulunya nih, di dapurnya harus dibetulin. Kalau Oke. sekarang masih tergantung dari batu bara, Ya. ya porsinya perlu dikurangi. Misalnya nambah EBT-nya diperbanyak, panas bumi ditingkatkan, gas ditingkatkan, maupun jenis energi lain yang emisinya lebih kecil dibanding batu bara, saya kira yang perlu ditambah. Jadi memang bertahap sih, Mas, nggak bisa sekaligus karena mungkin nanti biayanya akan lebih besar. Baik, beragam insentif yang diberikan menurut Anda ini juga sudah tepat tidak? Yang disampaikan oleh pemerintah tadi, baik yang kendaraan roda 4 dengan kandungan TKDN tertentu, kemudian yang juga motor listrik begitu dengan sekitar 7 jutaan rupiah. Iya, kalau saya menilainya relatif nih, dari sudut pandang mana kita melihatnya, Mas. Oke. Kalau dari sudut pandang transisi energi relatif oke begitu ya, bisa Oke. dipahami. Tapi dari aspek fiskal dan keadilan ada kritik nih kalau saya melihat policy yang sekarang gitu. Oh, kenapa tuh, Pak? Justru yang disubsidi ini kelompok menengah atas nih, karena yang beli kendaraan listrik kan tadi, Mas, ceritanya menengah atas. Iya, iya, iya. Nah, akan lebih baik sebetulnya kalau kemudian sebagian juga di-shifting untuk ke transportasi publik yang berbasis listrik, Mas. Oke. Misalkan KRL ditambah, terus kemudian Transjakartanya disubstitusi ke listrik. Mungkin nanti ada kendaraan-kendaraan Kopajanya juga yang berbasis listrik. Karena kalau di sekitaran Tangsel, yang di BSD ini kan juga sudah ada beberapa bus yang basisnya listrik dan bisa jalan gitu. Artinya kalau itu yang diperbanyak, sebetulnya yang bisa mengakses subsidinya akan lebih variatif, termasuk teman-teman di masyarakat yang berhak. Oke. Kalau kita bicara yang berhak atau tidak kan ini masalah skala prioritas. Nah, skala prioritas kan harusnya adalah yang berpendapatan yang lebih rendah begitu. Nah, sementara kalau yang beli mobil listrik yang harganya 800 sampai 1 miliar kan ya tentu bukan pendapatan menengah bawah, Mas. Nah itu dia. Nampaknya juga ya memang butuh waktu penyesuaian dan lain-lain begitu ya Pak Kumaydi. Betul. Tapi on the track menurut Anda? Saya kira oke. Maksudnya entry point-nya sudah bagus. Jadi Oke. membiasakan dulu masyarakat ke kendaraan listrik, kemudian nanti secara bertahap dibenahi. Dan saya kira insentif ini kan tidak jangka panjang, artinya memang untuk entry point nanti kalau sudah nanti akan bisa ditata lagi. Gitu. Baik, nah kembali lagi kepada importasi BBM-nya bagaimana? Apakah ini karena harga minyak mentah dunianya yang sedang turunkah begitu yang akhirnya bisa meringankan sedikit keuangan negara, atau Anda melihat karena demand-nya yang juga memang membutuhkan begitu? Karena kan tidak hanya untuk kendaraan operasional, transportasi, tapi juga industri petrokimia juga kan sama begitu. Iya, betul Mas. Yang kita bicarakan tadi di kisaran 1,4 sampai 1,6 itu baru untuk energi ya, Mas. Oke. Jadi kalau untuk bahan baku, misalkan petrokim, pupuk dan lain-lain, kalau kita harus impor ya otomatis bisa naik lebih besar lagi. Bisa 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan kondisi sebelumnya begitu, Mas. Karena kebutuhan petrokimia itu besar gitu. Oke. Dan nah ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Harus dioptimalkan yang kita punya, kemudian nanti sisanya baru kita lakukan dari impor. Kalau kita sepenuhnya bergantung ke impor, ya ada beberapa catatan nanti. Nilai tambahnya akan berkurang, kebutuhan devisanya akan lebih besar, nilai tukar rupiah akan berpotensi tertekan sepanjang waktu gitu. Oke, untuk harga minyak mentah dunianya sendiri bagaimana tanggapan Anda? Kalau sekarang kan trennya sedang turun ya, Mas. Iya. Artinya kemarin sempat di kisaran 100 begitu ya, 100 ke atas, atau level tertingginya stabilnya di kisaran 90-100. Oke. Tapi sekarang kan sudah di 70-80. Nah ini yang sebetulnya relatif juga menolong kita secara tidak langsung begitu, meskipun kita juga masih tertekan dari aspek lain, yaitu dari nilai tukar rupiah kita yang masih bertahan di nilai yang berdepresiasi lah. Ini. Baik, menarik juga ya kalau misalnya melihat
bagaimana kita mencoba menahan importasi, meningkatkan produktivitas dari migas kita, tantangan ke depan yang Anda cermati untuk bisa semuanya berjalanan bareng-bareng begitu paralel ini, Pak Komedi. Perlu lagi tidak sih payung hukum, aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga ini bisa harmonis begitu? Iya, kalau payung hukum sebetulnya sudah relatif lengkap ya. PR-nya saya kira mungkin menyelesaikan undang-undang migas dan undang-undang energi baru terbarukan terkait dengan sektor ini begitu. Tetapi yang jauh lebih penting kalau menurut pandangan saya adalah koordinasi lintas sektor ya, Mas. Karena ini kan tidak bisa diselesaikan di satu sektor. Jadi ini tidak bisa diselesaikan hanya di Kementerian SDM, tetapi melibatkan teman-teman di Kementerian Keuangan, teman-teman di perindustrian, karena nanti berkaitan dengan masalah industri otomotif dan penunjangnya, juga termasuk teman-teman di Kementerian Perdagangan, di Bank Indonesia, jadi semua multisektor nih. Jadi nggak bisa diserahkan ke hanya lembaga, tetapi bisa intervensi dari Menko, saya kira Mas Ras. Bila mana perlu ya intervensi dari Presiden untuk segala sesuatunya lebih berjalan secara optimal begitu. Koordinasinya sejauh ini dari Reforminer Institute bagaimana begitu? Kalau saya satu kata sederhana itu, biaya duduk bersama di kita masih sangat mahal, Mas. Wow, ego sektoralnya masih cukup besar. Jadi teman-teman di Kementerian Keuangan masih pegang key performance indikatornya, di SDM juga demikian. Sementara kan seringkali bertolak belakang KPI-nya. Iya. Kalau ingin naikkan produksi migas kan pasti harus kasih insentif. Betul. KPI-nya SDM kan ya kalau usah silahkan kasih insentif begitu kan teman-teman di Kementerian SDM. Tapi teman-teman di Kementerian Keuangan nggak demikian. Kalau saya kasih insentif, target saya nggak tercapai kan begitu. Betul. Sehingga nggak bisa nih diserahkan ke Pak Arifin atau Bu Sri Mulyani. Yang perlu adalah Pak Erlangga. Dan yang optimal demikian begitu. Kalau Pak Erlangga sudah nggak ngatasin lagi ya Pak Jokowi harus turun tangan begitu. Tapi berarti Anda melihat apakah masih parsial? Berarti kalau kita lihat solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemerintah, insentif untuk kendaraan listrik tadi, kemudian migasnya dan lain-lain. Iya masih parsial tadi Mas, karena duduk barengnya masih mahal. Sehingga apa yang sering keluar seringkali hanya dari satu pihak begitu. Ya itu dia, nampaknya PR itu lagi-lagi berarti koordinasi ya begitu ya, duduk bersama dengan kepala dingin untuk mencari solusi dari energi di Indonesia, sehingga benar-benar harus dibahas secara tuntas. Mengingat 2024 akan sebentar lagi begitu, masih ada waktu menurut Anda? Ya, waktu pasti untuk rakyat selalu ada ya. Di tengah hajatan politik nanti ya mestinya tetap harus mikir makroekonomi, harus mikir gaya beli masyarakat maupun aspek-aspek yang lain. Jadi saya kira apapun kondisinya, tentu masyarakat juga harus menjadi prioritas begitu. Itu dia yang paling utama, baik membahas terkait dengan sektor energi di Indonesia, bagaimana menyeimbangkan tadi ya paralisasi dari pemanfaatan energi fosil, BBM yang juga kita masih melakukan importasi, sambil kita juga memanfaatkan yang ada begitu ya, sumber energi yang ada di Indonesia. Tadi ada gas bumi, kemudian panas bumi, ada juga pemanfaatkan energi baru terbarukan di Indonesia. Baik, Pak Komedi, semoga ada solusi ya yang tadi bisa duduk bersama begitu ya, sehingga nanti solusinya akan mengkerucut begitu lebih kepada kepentingan masyarakat Indonesia begitu. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Komedi. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.